Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Brandor, Ruang Seni dan Budaya. Tentunya masih membahas mengenai, tadi kita sempat membahas istilah kaganga tadi ya, mungkin boleh diselesaikan tadi. Ya, tadi saya menjelaskan tentang istilah ya. Jadi istilah kaganga sendiri itu istilah yang dibuat oleh seorang peneliti asing ya dari Australian National University. Itu Yaspan namanya, dia nulis buku tahun 1964 kalau saya tidak salah. Di sana dia buat itu huruf kaganga karena memang 3 huruf pertamanya kan kaga dan nga. Nah, sementara sebenarnya orang kita Bengkulu sendiri, orang lokal itu punya penamaan dan dia nggak nyebut itu sebagai aksara kaganga, tetapi menggunakan istilah huruf ulu atau surat ulu gitu kan. Nah, jadi itu berkenaan dengan istilah. Nah, balik lagi ke kaganga itu sendiri, di Bengkulu itu dapat kita katakan salah satu wilayah yang menjadi pusat persebaran ya mungkin paling besar barangkali, karena dari segi jumlah naskah itu kan sangat banyak ditemukan. Kalau kita lihat di Museum Negeri Bengkulu misalnya ada 100-an lebih naskah ulu yang ditulis dari berbagai macam media ya. Ada yang bambu, ada yang kulit bambu, ada yang tanduk, ada yang kulit kayu, begitu ya. Belum lagi di museum-museum atau perpustakaan-perpustakaan lain, baik di Indonesia ataupun di luar negeri misalnya kan. Nah, kalau kita lihat dari segi isi ya, sejauh yang kita pelajari dari berbagai macam kajian terdahulu dan yang kita lakukan juga secara mandiri, memang tema daripada naskah ulu itu sangat beragam. Ya, di sana kita bisa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan mantra misalnya kan, berkenaan dengan jampi, berkenaan dengan ilmu pengobatan, berkenaan dengan sejarah juga. Bahkan nantinya sangat beragam sekali apa yang ada di dalam ya. Baik, nah kalau untuk ini kan kita berbicara mengenai askara kaganga, berarti ini kan tulisan ya dari zaman dulu sampai sekarang. Nah tapi kalau untuk cagar budaya sendiri, Bengkulu itu kan punya banyak ya, kita punya benteng dan banyak hal lainnya. Tapi ada nggak sih sebenarnya cagar budaya yang memiliki nilai nilai yang luar biasa sejarahnya tapi tidak terangkat, tidak diketahui oleh masyarakat luas? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Mungkin beberapa kali banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya emas itu yang ada di puncak Monas ya, yang pernah kita angkat berapa kali juga di komunitas, itu berasal dari wilayah Bengkulu, khususnya ya? Lebong. Benar sekali. Nah, anak muda nggak banyak yang tahu itu. Jadi sebenarnya untuk cagar budaya ada yang berpotensi sebagai cagar budaya itu beberapa daerah di Lebong punya bangunan-bangunan bekas peninggalan kolonial. Nah, di situ ada bekas-bekas gedung-gedung yang dibuat oleh Belanda. Jadi ada bangunan dam Belanda, ada pabrik atau gudang bekas penyimpanan emas oleh Belanda, bahkan kantor-kantor Belanda juga banyak di sana, bekas Belanda punya. Jadi di situ terlihat bagaimana saat masa abad ke-19 akhir ternyata Bengkulu pernah mirip dengan Jakarta versi Batavia kecil. Benar sekali. Ya, jadi itu mungkin sangat berpotensi untuk bisa dikembangkan, mungkin suatu saat bisa jadi cagar budaya bahkan tingkat provinsi atau nasional ke depannya. Berarti ini belum menjadi cagar budaya ya Mbak? Masih objek diduga cagar budaya. Baik. Makanya kami di komunitas juga sedang mengupayakan itu pelan-pelan untuk bisa bagaimana kita menyusun naskah akademik perlahan-lahan untuk bisa menjadikan objek diduga cagar budaya ini bisa jadi cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya
Provinsi Bengkulu. Benar Begitu. sekali. Jadi tidak ada cagar budaya yang terlupakan ya. Iya. Jadi kita punya banyak sekali nih potensi-potensi yang harus diperkenalkan, tentunya dilestarikan. Jangan sampai masyarakat Bengkulu sendiri nih sampai nggak tahu ya. Iya, betul. Nah kalau ngomongin masalah cagar budaya, sebenarnya aku ada pertanyaan nih ya. Mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan saya. Itu adalah kita punya Benteng Malboro, tapi benteng ini dikelola oleh Provinsi samping. Itu kenapa sih, apa yang menyebabkan padahal itu milik kita nih yang ada di Bengkulu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Itu beberapa tahun yang lalu ya, itu kan memang yang mengelolakan BPCB Jambi. Benar sekali. Tapi kalau sekarang ini juga Dimulai tahun perlu ini, Mas, ya? diketahui mulai tahun ini, Oh, tahun ini. di Bengkulu itu ada namanya kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Baik. BPK Wilayah 7 yang wilayah kerjanya adalah Provinsi Bengkulu dan Lampung. Nah, jadi sekarang Benteng Malboro dan berbagai macam cagar budaya lain yang ada di Provinsi Bengkulu dan Lampung itu sekarang dikelola sama BPK Wilayah 7. Baik. Kalau dulu ya, dulu karena ya kita nginduk dulu kan ke Jambi kalau untuk Nilai cagar budaya, nilai budayanya nginduknya ke Padang, arkeologi nginduknya ke Jambi. Palembang. Oh, Palembang. Dulu ya, kita nginduk semua dulu. Jadi sekarang sudah bisa ya, Sudah ada, terpisah, sudah ya, ada di Bengkulu. BPK Wilayah 7. Baik. Nah kalau dari pemerintah sendiri melihat nih, kan kita banyak banget nih potensi-potensi. Apa sih yang mereka bantu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi, dan mungkin dari komunitas sendiri nih ada ide mungkin untuk bisa membantu pemerintah juga untuk dapat mengembangkan apa yang ada di Bengkulu ini? Kalau pemerintah daerah ya, jujur kita belum banyak melakukan komunikasi juga, dan berbagai macam fasilitasi sejauh ini saya lihat memang belum nampak ya, Mbak Gaya. Tetapi kalau untuk pemerintah pusat sendiri ya, terutama melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, itu harus kita akui setiap tahun itu memberikan peluang yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi kita, komunitas atau perorangan atau lembaga bisa mengajukan proposal. Kita bisa mengajukan kita punya ide apa, nanti mereka yang akan menilai, menyeleksi, dan kalau memang ide itu bagus, itu akan disetujui, dan kami dari komunitas Kaganga Pusaka kita alhamdulillah pernah mendapatkan itu. Tahun 2021 kita menjadi satu dari 140 penerima EBK seluruh Indonesia. Dan ketika itu kami melakukan kegiatan pengenalan aksara Kaganga secara masif ke berbagai macam daerah di Provinsi Bengkulu. Hampir semua kabupaten kami datangi, kami roadshow tuh keliling ke sekolah-sekolah, kita kenalkan aksara Kaganga itu kepada anak-anak SD, SMP, dan SMA. Itu seperti apa antusias dari anak-anaknya sendiri? Ya, kalau kita lihat ya, ternyata memang anak-anak di daerah itu sangat antusias mempelajari aksara tersebut, karena bagi mereka itu sesuatu hal yang baru. Benar. Memang beberapa ada yang sempat mendapatkan pengajaran itu, misalnya kalau yang di Bengkulu Utara atau di Lebong itu ada, tetapi di wilayah bagian selatan misalnya kota juga itu ternyata sebagian besar dari mereka memang belum pernah sama sekali mendengar atau mempelajari aksara tersebut. Mereka ya sangat tertarik akhirnya untuk menggali atau mempelajari aksara tersebut itu. Ini kan berarti salah satu cara kita memperkenalkan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajarkan mereka untuk menyukai juga nih, atau mungkin mengetahui dan ingin belajar lebih dalam lagi? Ada nggak sih mungkin planning dari komunitas sendiri untuk dapat mengajarkan secara bahwa anak-anak muda itu harus tahu, bukan hanya tahu tapi mereka mengerti nih bagaimana cara membaca, cara menulis dari askara Kaganga ini sendiri? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya Mbak ya. Ini memang benar-benar suatu tantangan buat kita Benar untuk sekali. menjawab pertanyaan itu, dan memang masalah dari komunitas sendiri. Bagaimana nih cara kita untuk melakukan bagaimana supaya anak-anak di Bengkulu itu menyukai itu. Beberapa teknik kita coba, jadi mencoba mengalihkan teori aksara atau cara pembuatan aksara dengan menggunakan media baru. Jadi kita beberapa kali mencoba untuk mengenalkannya melalui
buat games dari kan harus menggunakan aplikasi nih, apalagi anak-anak sekarang kan banyaknya lekatnya dengan gadget. Jadi gimana caranya mereka bermain games tapi menggunakan aksara itu. Nah, yang menarik kan kalau kebanyakan orang selalu tertarik dengan aksara-aksara Cina, Mandarin ataupun Jepang ya. Jepang ya saya lupa. Jepang aksaranya huruf kanji. Nah, kan mereka tertarik tuh. Nah, kita coba dengan cara seperti itu, mereka tertarik menggunakan aksara itu dan berkomunikasi secara rahasia kepada temannya untuk dengan komunikasi rahasia itu mereka menggunakan aksara kaganga tersebut. Terus beberapa kali kita mencoba selain lewat games juga di beberapa anak perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi, kita terapkan mereka belajar menggunakan aksara itu dengan mengucapkan beberapa kata yang misal assalamualaikum dengan menggunakan aksara kaganga, tapi diterapkan di stiker-stiker di dalam WhatsApp begitu. Jadi itu supaya deket dulu sama mereka. Jadi kan jika tak kenal maka tak sayang kan, maka kita coba terapkan mengenal dulu supaya sayang gitu. Nanti mungkin beriringan setelah aksaranya kita coba kenalkan ke isinya tadi, karena ternyata isinya kan banyak manfaat tuh Mbak. Selain tadi ada tradisi, ada isinya tentang adat istiadat, sejarah agama, bahkan ada pengobatan. Ternyata ada beberapa cara dalam naskah kuno yang bertulisan aksara kaganga yang isinya itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa itu? Contohnya misalnya kemarin saat COVID ya, kan beberapa orang terserang penyakit paru-paru. Di situ ada cara pengobatan tradisional dengan menggunakan akar-akar dari rumput untuk membersihkan paru-paru. Nah, itu kan sudah banyak dilupakan orang cara tradisional itu. Benar sekali. Dan itu mungkin harus kita kenalkan lagi supaya ternyata isinya menarik nih. Jadi mereka secara nggak langsung bisa mencintailah naskah kuno kaganga atau ulu tadi. Gitu Mbak. Benar sekali. Nah, ini menarik nih masalah obat-obatan tradisional. Berarti kalian bukan hanya melihat tradisi seperti pernikahan dan sebagainya, tapi juga sampai ke obat-obatannya juga. Itu kan tradisi dari nenek moyang ya tentunya ya, yang berkembang di masyarakat. Nah, ini kan mungkin juga kita sebagai kaum milenial kayak melupakan itu. Karena kita dikit-dikit pasti dokter, obat langsung ke apotik. Nah, untuk memperkenalkan itu kembali seperti apa nih? Apakah kita menanyakan kembali kepada nenek moyang kita atau seperti apa nih? Boleh dijelaskan? Kita kebetulan ya sempat beberapa kali terlibat langsung dalam penelitian yang berkenaan dengan pengobatan tradisional ini. Tahun lalu misalnya saya ikut penelitiannya orang BPNB Padang itu, kita menginventaris berbagai macam tanaman-tanaman obat yang berkembang di masyarakat gitu kan. Baik, ditahan dulu. Nanti obat seperti apa yang berkembang di masyarakat tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.